Bikin geleng-geleng, Panji Gumilang sebut Al Zaitun seperti pemukiman di Israel. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menyebutkan Al Zaitun sama halnya dengan kibbutz atau tempat pemukiman kolektif dengan sistem kepemilikan bersama di Israel. Panji mengatakan Al Zaitun adalah pesantren spirit yang modern dengan sistemnya, ditamsilkan dengan kibbutz di Israel yang mampu hidup secara berdikari atas kemampuan penghuninya. Terus para orang tua santri, para wali santri, jangan pernah lemah, jangan pernah mundur. Karena apa yang telah ditanamkan di Ponpes Al Zaitun adalah ajaran yang bersifat universal, dan itu diatur di dalam konvensi PBB tentang hak-hak asasi manusia. Indramayu khususnya, jangan ikut berpendidikan di Al Zaitun, sebab ketidaksamaan akidah, tidak ada kesamaan cara pandang dalam rangka beribadah. Panji Gumilang menyimpang itu. Oke, hukum rame-rame itu. Kalau kita belajar tentang sejarah agama, bukan sejarah doktrin agama, sejarah pertumbuhan ide tentang keyakinan. Hati-hati ucapin sebelum kena delik nih. Setiap nabi datang, tiba, dan dinyatakan sebagai nabi setelah dia menyimpangkan beberapa versi nabi sebelumnya. Benar tidak? Yes. Kalau nggak dia nggak disebut nabi. Mesti ada diferensiasi itu. Ada pembanding supaya dia disebut nabi itu. Saya nggak nyinggung nama nabinya supaya nggak kena delik. Tetapi logikanya begitu. Menjadi nabi artinya membatalkan pikiran nabi sebelumnya atau bahkan menyimpangkan. Ada yang teruskan, ada yang diteruskan, tapi mesti ada yang disimpangkan. Dosa apa enggak tuh? Tahu saya. Tapi fakta itu sudah terjadi dalam sejarah. Sekali lagi saya ucapkan ini bukan dari posisi teologi, tapi dari posisi sosiologi bernegara. Panji Gumilang itu siapa sih? Dulu hanya sebagai kepala sekolah di madrasah alia swasta, kemudian bisnis beras. Kok bisa-bisa sekarang itu kaya raya? Agung Sedayo itu siapa sih? MIR Agung Sedayo yang rumahnya disita oleh bank, kok tiba-tiba sekarang jadi kaya raya, punya Jaguar dan sebagainya. Terus Imam Prawoto punya istri lebih dari 1, 5 orang. Jadi itu dugaan kan, Pak Imam apa memang? Ya apa memang kaitannya dengan memperkaya diri ini? gitu. Dia sebetulnya nggak sungguh-sungguh membangun pendidikan. Dia itu hanya memperkaya diri dan mencari popularitas, dan nanti tujuannya politik gitu. Dia kemarin beli partai Republik, akhirnya nggak lolos pemilu. Nah, sekarang mau cari. Saya akan mengomentari pembela Al Zaitun. Ya, pembela ini saya tidak tahu statusnya bagaimana, apakah anaknya Panji Gumilang atau cucunya atau keluarganya ataupun muridnya, saya nggak tahu gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita komentari dari yang dia utarakan. Baik, video ini akan saya tampilkan lengkap di akhir video tanpa potongan. Nah, jadi pertama kali ini kita akan potong-potong dulu videonya, akan kita tanggapi satu persatu. Jika yang mau utuhnya silahkan ditonton sampai selesai. Baik, langsung saja kita memulai videonya. Kan juga ada satu stasiun TV di mana dia itu datang ke instansi ini, ke Mahat Al Zaitun, tidak diizinkan, tapi tetap ingin meliput, karena kita tahu sendiri seperti itu tuh nggak boleh gitu. Bila narasumber tidak mengizinkan atau tidak berkenan untuk memberikan pernyataan atau segala macam, seharusnya kita itu sebagai pers, ya udah gitu, nggak usah maksa gitu. Kita menghormati keputusannya, kita menghormati bahwa ya udah memang nggak mau gitu, tapi ini maksa gitu. Apakah seperti itu? Kan seharusnya ini menjadi sebuah kajian lagi nih buat Kominfo. Dan ini kasus ini tuh nggak ini doang gitu, banyak dari dulu seperti itu, hingga pada akhirnya menggiring opini publik ke arah yang tidak benar. Ini gimana Mas pendapatnya? Ini kan banyak dapat dukungan ya dari ada lingkungan pemerintahan, kemudian juga pengacara kondang, juga ada pengusaha yang memberikan dukungan secara terang-terangan terhadap pimpinan Al Zaitun. Gimana pendapatnya? Iya, saya kira dukungan-dukungan ini kan tidak alami ya. Artinya sebagaimana sejarah Al Zaitun sendiri yang penuh dengan teka-teki dan
katakanlah operasi intelijen gitu, saya kira pihak yang sama juga pasti akan melindungi. Jadi sudah diprediksi sebetulnya. Dan saya kira sekarang Panji ini kan sedang melakukan psychological war ya. Artinya kalau bahwa Panji ini sakti tidak tersentuh hukum itu kan sudah dari dulu ya. Artinya bukan hal yang baru. Kalau misalnya pemerintah saat ini misalnya gagal menangani Panji, ya itu hanya mengulang sejarah masa lalu. Karena dari tahun 60-an kan semenjak NII dibubarkan sebenarnya sudah banyak tokoh-tokoh NII yang ditangkap, termasuk teman-temannya Panji Gumilang. Tetapi Panji Gumilang sendiri kan selalu lolos. Kemudian Panji Gumilang ini juga selain NII dia juga pengikut dan penyebar ajaran Isa Bugis. Isa Bugis sendiri tahun 1968 sudah dilarang oleh Kejaksaan Agung, tetapi Panji Gumilang tetap saja tidak tersentuh. Jadi kalau bahwa Panji Gumilang ini sakti, ya itu sebetulnya sudah tidak heran lah. Ini hanya mengulang sejarah. Dan ini kan kalau kita lihat proses hukum sudah berjalan, bahkan sudah penyidikan, sudah ramai di publik semenjak 3 bulan terakhir, tapi kan tidak pernah ada tersangka. Panji Gumilang sendiri juga sampai saat ini mungkin masih jauh untuk ditetapkan menjadi tersangka gitu. Jadi kasusnya memang kita lihat belum ada kelanjutan yang signifikan begitu. Iya, betul. Belum ada perkembangan yang signifikan saya kira gitu. Jangan sampai ini hanya mengulur waktu kemudian hanya menunggu publik melupakan kasus ini gitu. Sebagai negara hukum mestinya setiap kali ada pelanggaran hukum itu harus diproses gitu. Dan kalau kita lihat kan pelanggaran hukum Panji Gumilang ini sudah banyak sekali. Dari mulai TPPU, tindak pidana pencucian uang, kemudian penyerobotan lahan, kasus pelanggaran undang-undang yayasan, pelecehan seksual, sampai dengan makar ya. Artinya beberapa orang yang menjadi anak buah langsung dari Panji Gumilang sudah banyak kok yang ditindak. Kasus makar yang dilakukan tahun 2008, tahun 2011 itu kalau kita lihat di Jawa Tengah, di Jawa Barat sudah diproses gitu. Artinya ini kita tinggal menagih komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini. Jangan sampai ini menjadi bom waktu berlarut-larut. Jangan sampai hit and run gitu, ditangani hanya saat ada kegaduhan saja. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dukungan ini kan tidak alami sebetulnya gitu. Dan sejak awal upaya Panji Gumilang menampilkan beberapa tokoh Kristen, tokoh Yahudi ini kan sebetulnya bentuk kamuflase dia sebetulnya. Karena kelompok radikal itu kan hampir semuanya melakukan upaya kamuflase itu. Saya pernah contohkan misalnya adalah pelaku bom Bali. Ketika pengungkapan kasus itu, di laptop pelaku ini, di desktopnya isinya adalah video porno. Sebetulnya ini kan untuk mengelabui aparat gitu. Bagaimana dilakukan juga oleh Panji. Dan sebenarnya ketika kita melihat perkembangan kasus ini, ya menjadi tanda tanya besar ketika ada tokoh Yahudi sebagai tokoh Yahudi pendukung Israel, kemudian pendeta-pendeta Kristen, dan kemudian tokoh-tokoh komunis, ada anak DNA Aidit di situ, kemudian ikut intervensi ajaran internal Islam. Ini kan kasus yang diangkat, yang ramai di publik ini kan soal penistaan agama. Bagaimana mungkin tokoh-tokoh non-Muslim ikut intervensi masalah ajaran-ajaran internal umat Islam? Kalau persoalan kenegaraan oke lah, muamalah itu sangat oke. Tetapi ini ini mestinya ketika sudah menyangkut internal ajaran kan harus saling menghormati itu. Penyelesaian ada di dalam umat Islam sendiri. Dan kemudian kita juga tidak boleh melupakan banyaknya korban. Jadi pemerintah kalau sampai tidak menuntaskan persoalan ini, berarti pemerintah gagal melindungi masyarakatnya dari kezaliman tindak pidana Panji Gumilang dan juga dari propaganda penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Jadi kan kalau kita lihat banyak korban-korban penyerobotan tanah yang mereka, orang masyarakat Indramayu itu sangat takut loh kepada Panji Gumilang. Takut sekali kalau tanahnya itu direbut. Kemudian juga kalau kita lihat beberapa testimoni dari mantan, ada yang sampai menangis karena keluarga meneputus silaturahim dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah.